Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala qauli alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, atas segala nikmat berupa iman dan Islam, berupa kesehatan, berupa pada hari ini kita di pagi subuh ini kita masih sama-sama dapat hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian rutin setiap Sabtu pagi, dan mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia, dan mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah. Di pagi hari ini sebelum kita masuk kepada taklim, saya terlebih dahulu masih di bulan Syawal nih Bu ya, sekalian ya, mengucapkan taqabbal ya. Mudah-mudahan kita diterima semua amal ibadah, terutama berupa puasa kita ya. Ini saya mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kekhilafan, kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Begitu juga bapak pun, ibu pun belum minta maaf pun saya sudah maafkan ya, insyaallah. Baik, itu saja, mari kita sama-sama mulai. Kali ini saya ingin membacakan satu kitab lagi, kitab tafsir Ayatul Ahkam ya, minal Qur'anil Karim, karangan Muhammad Ali As-Sabuni. Ini kitab khusus bicara tentang ayat-ayat hukum secara tematik ya. Ini nanti bisa dibeli, kayaknya sudah ada terjemahan kayaknya. Sebelum mulai kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya ingin mulai dari tentang al-ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syara'. Al-hukmul awwalu, hukum yang pertama saya ingin bicara di sini yaitu tentang halil basmalat ya. Halil basmalati ayatun minal Qur'an. Hukum tentang apakah basmalah itu termasuk dari ayat atau termasuk sebagian ayat Al-Qur'an. Nah, ini kita lihat. Ajma'al ulama'u ala annal basmalata al-warodah fi suratin Naml. Sepakat para ulama bahwasanya bismillah yang sudah ada atau tersebut fi surati An-Naml, di dalam surat An-Naml, hiya juz'un min ayatin, dia adalah bagian ayat dari Al-Qur'an, sebagaimana fi qaulihi ta'ala innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ya, surat An-Naml ayat 30.
semua ulama sepakat bahwa ini adalah bagian dari Al-Quran. Ya, persoalannya adalah, kan kita temukan di dalam Al-Quran Bismillah banyak sekali, betul Pak ya? Ya, dalam Al-Quran kita buka, kita temukan Bismillah, mulai dari ayat awal Fatihah kita temukan juga Bismillah. Begitu juga awal ayat An-Nas dan seterusnya. Ya, kita temukan itu Bismillah. Nah, bagaimana nih? Nah, inilah yang kemudian para ulama itu berbeda pendapat, yang kita sebut dengan ikhtilaf. Mari kita lihat. Walakinnahum, akan tetapi mereka setelah sepakat tadi bahwa Bismillah itu memang tertulis di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat An-Naml ayat 30 tadi, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini jelas. Nah, bagaimana yang lain yang banyak tadi? Nah, inilah yang kemudian mereka ikhtalafu. Mereka para ulama setelah sepakat, mereka berbeda pendapat, ikhtilaf. Hal hiya ayatun minal Fatihah. Apakah Bismillah itu termasuk ayat Fatihah? Wa min awwali kulli suratin amlah, atau dia juga termasuk ya awal setiap surat itu, termasuk ayatnya atau tidak? Tadi yang saya sebutkan tadi, di samping Al-Fatihah ada sebelumnya ada Bismillah, di dalam setiap surat juga diawali dengan Bismillah. Nah, ini yang kemudian selain yang terdapat dalam surat An-Naml itu yang diperselisihkan, ya, yang diperselisihkan ala aqwalin adidatin, yaitu dengan beberapa pendapat atau banyak pendapat. Al-awwalu, pendapat yang pertama, hiya ayatun minal Fatihah. Pendapat yang pertama ya Bu, yaitu Bismillah itu bagian ayat dari Al-Fatihah. Nah, artinya basmalah itu ayat nomor pertama, ayat pertama. Termasuk juga wa min kulli surah, dan basmalah juga termasuk ayat yang ada di dalam setiap surat. Wa huwa madhabus Syafi'i rahimahumullah. Inilah pendapat atau madhab Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i berpendapat bahwa Bismillah yang ada dalam Al-Quran itu semuanya adalah bagian dari surat dan ayat, termasuk di dalam Al-Fatihah. Yang kedua, as-sani, pendapat yang kedua, laisat ayatun la minal Fatihah. Dia bukan ayat, termasuk juga bukan ayat dari Al-Fatihah. Nah, ini. Jadi kalau pendapat yang kedua ini karena bukan ayat, ya, yang pertama, maka sering kita dengar kan bacaan langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau ada yang baca gitu, wah, ayatnya kurang nih. Enggak. Nah, jadi tahu ya Bu ya. Jadi tahu gitu. Jadi kalau pas kita bermakmum dengan orang yang sama sekali tidak baca Bismillah, kita nggak usah mundur, kita nggak usah batalin. Jadi kalau kita selama ini hanya tahu pendapat yang pertama tadi, yaitu Imam Syafi'i, bahwa Bismillah itu termasuk ayat, jangan serta-merta menyalahkan pendapat yang lain, karena masih ada pendapat yang lain, yang kedua ini, yang menganggap bahwa Bismillah itu bukan ayat, termasuk bukan juga ayat pertama dari Al-Fatihah. Sehingga
orang yang tidak baca Fatihah ya nggak apa-apa. Yang tidak baca bismillah tadi baca Fatihah tidak masalah. Wala min syai'in min suwaril Quran. Dan basmalah juga tidak termasuk dari yang ada dalam surat-surat Al-Quran. Artinya dia tidak termasuk di dalamnya itu. Jadi dia di luar ayat, ya, di luar ayat. Wahwa madhabu Malik rahimahullah. Jadi Imam Malik itu berpendapat bahwa bismillah bukan termasuk ayat Fatihah dan bukan juga termasuk ayat yang ada di dalam setiap awal surat di dalam Al-Quran. Ya, nah itu pendapat Imam Malik. Jadi nanti kalau Bapak Ibu satu ketika pergi ke satu tempat, ya, masjid di Indonesia saja misalnya, atau di masjid saya saja, kalau berjamaah di sana, pas yang jadi imam Ustadz Ketut, nah biasanya beliau tidak pakai bismillah lagi, ya, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ini Imam Malik, ya, Imam Malik. Yang ketiga as-salisu, yang ketiga, pendapat yang ketiga, ya ayatun tammatun minal Quran, ya, dia termasuk bagian ayat yang sempurna yang ada dalam Al-Quran, ya. Unzilat lil fasli bainas suwari, dia diturunkan sebagai pemisah setiap surat yang ada dalam Al-Quran. Bapak bisa bayangkan kalau nggak ada bismillah ini, pemisah, ya, pembatas. Tahu surat An-Nas, nah ini sampai sini dipisah dengan bismillah. Surat Al-Ikhlas kita tahu akhirnya, awal akhir diketahui karena ada bismillah, maka itu ayat. Ini pendapat yang ketiga. Tetapi walaisat ayatun minal Fatihah, meskipun bismillah yang tertulis di dalam Al-Quran itu sebagai ayat yang sempurna yang diturunkan sebagai pemisah dalam setiap surat itu, dia bukan termasuk ayat dalam Fatihah. Jadi pendapat yang ketiga ini sama dengan pendapat Imam Malik terkait tidak termasuk ayat dalam Fatihah. Tetapi berbeda dengan Imam Malik karena pendapat yang ketiga ini mengatakan itu ayat dari Al-Quran, gitu. Wahwa madhabu Hanifah rahimahullah. Inilah pendapat Abu Hanifah. Jadi ada 3 pendapat tentang bismillah. Nah, ini jadi tahu kita. Ini penting, Pak. Selama ini kita hanya madhab Syafi'i. Nah, sekarang kita tahu madhab Maliki, tahu madhab Hanafi. Nah, sekarang mari kita lihat apa sih dasar mereka nih? Apa dasar 3 imam ini? 3 imam ini bukan orang ecek-ecek gitu bahasa sekarang. Ini orang ilmuwan yang diakui dunia. Seorang ahli fikih, seorang yang sejak kecil saja hafal Al-Quran. Bukan hanya sekedar hafal ya, dia faham tentang Al-Quran. Hafalan hadisnya banyak. Jadi bukan orang bodoh. Kok berbeda? Bisa jadi karena perbedaan latar belakang, ya, latar belakang pemahaman, ya, cara pandang dalam memahami setiap ayat maupun hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang dalam Al-Quran pun sejak Rasulullah juga memang terjadi ikhtilaf itu. Nah, mari kita lihat pendapat yang pertama, pendapat Imam Syafi'i. Dalilnya apa? Dasarnya apa? Dia berpendapat demikian. Nah, ini kita lihat.
Dalil Syafi'iyah, dalil pendapat Imam Syafi'i, istadalla Syafi'iyah ala madhabihim, berdalil berdasarkan dalil Imam Syafi'i terkait dengan madhab mereka itu bi'iddati adillati nujizuha fi ma yali, dengan beberapa dalil yang akan disebutkan di bawah ini. Awalan, dalil yang pertama, dalil Imam Syafi'i ya, dan pengikut Imam Syafi'i, hadisu Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, sesungguhnya Rasulullah bersabda, idza qara'tum ya alhamdulillahi rabbil alamin, jika kamu atau kalian membaca alhamdulillahi rabbil alamin, faqra'u, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Ini perintah. Jadi innaha ummul Quran, karena sesungguhnya bismillah ini induk Al-Quran. Nah, hadisnya ini. Wa ummul kitab, dan induk kitab atau Al-Quran juga. Sudah induk Al-Quran dan juga induknya kitab Al-Quran itu sendiri. Wasab'ul masani, dan 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu Fatihah. Fatihah ini termasuk daripada 7 ayat yang diulang-ulang. Wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatiha, dan bismillahirrahmanirrahim itu salah satu ayat Al-Fatihah. Ini dalil Imam Syafi'i dengan memakai dasar hadis dari Abu Hurairah. Ya, hadis ini rawahu Daruqutni min hadisi Abdur Hamid bin Ja'far an-Nuh bin Abi Bilal an Sa'id bin Sa'id al-Maqbari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi panjang tuh. Jadi hadis ini awalnya diriwayatkan Daruqutni dari hadis atau dari cerita Abdul Hamid bin Ja'far, dia juga an-Nuh bin Abi Bilal, dari Nuh Abi Bilal, dia juga dari Sa'id bin Sa'id al-Maqbari, baru an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ada runtutan hadis ini didapat sampai kepada Nabi tadi, an Abi Hurairah, dari siapa? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Abi Hurairah disampaikan kepada 3-4 orang tadi. Berikutnya dalil yang kedua yang dipakai Imam Syafi'i, yaitu hadisu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuftatakhus shalah bi bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua, berdasarkan hadis Ibnu Abbas ini, bahwa Rasulullah itu setiap memulai sholat, ya, setiap memulai sholat di sini. Ya, ini sebenarnya kalau diartikan itu yuftah ini membuka, ya. Tetapi ya kalau membuka sholat, gimana sholat kok dibuka? Maka di sini dimulai sholat, ya, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya memulai sholat ketika membaca Fatihah, Rasulullah mengawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Hadis ini yang kedua ini riwayatnya siapa? Rawahu Tirmidzi
an Ibni Abbas wa qala laisa isnaduhu bidzalika ay laisa biqawiyil isnad. Tetapi yang kedua ini riwayat Imam Turmudi yang dari Ibnu Abbas ini ada yang mengatakan isnadnya kurang kuat, runtutan sambungannya itu. Nah, ini penilaian hadis. Itu hadis yang kedua. Yang ketiga yang dipakai oleh Imam Syafi'i salisan hadisu Anas radhiyallahu anhu annahu su'ila an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hadis Anas, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Anas su'ila, ditanya. Jadi Anas pernah ditanya tentang apa? An qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Anas ini sahabat yang semasa Rasulullah. Pernah ditanya tentang apa? Bacaan Rasulullah. Faqal, maka ketika ditanya dia menjawab kanat qiraatuhu maddan. Ya, bacaan Rasulullah itu panjang. Summa qara'a bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin ila akhiril ayah, ya, Al-Fatihah. Jadi Rasulullah itu kalau membaca Fatihah selalu diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Itu dasar yang ketiga yang dipakai oleh Imam Syafi'i atau pengikut Imam Syafi'i. Masih ada lagi yang keempat. Dasarnya hadisu Anas juga nih. Rabi'an hadisu Anas radhiyallahu anhu annahu qol. Berdasarkan hadis Anas, semoga Allah meridhoinya, dia mengatakan baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ya. Kami bersama Rasulullah satu saat, satu hari gitu, data yaumin, satu hari saya bersama Rasulullah, ya, baina adharina idza aqfa iqfa'ah, ya, jadi satu ketika kami nampak, ya, di situ ketika Rasulullah menghadap kami tadi, summa rafa'a ra'sahu mutabassiman. Ketika para sahabat itu berhadapan dengan Rasulullah itu tiba-tiba mengangkat, ya, di sini rafa'a ra'sahu, mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Mutabassiman itu tersenyum, mengangkat kepala, sini kepala, ya, muka, ya, mendongak begitu bahasanya. Fakulna, maka ketika kami melihat Rasulullah mengangkat kepalanya atau mengangkat wajahnya tadi dengan tersenyum tadi, fakulna, maka kami para sahabat bertanya, ma adhakuka ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum? Ini bahasa di sini, yang satu mutabassiman, yang satu madhakuka. Jadi ada tertawa di sini. Ya, beda nggak tersenyum dengan tertawa? Tertawa ini ada suara. Kalau senyum biasanya cuman meringis. Ya. Kalau orang Jawa tahu nih lah. Ya. Tapi bahasa Arab berbeda memang. Tawa tuh. Kalau aja, nah, itu senyum. Ya, ibu-ibu tahu ya Bu ya. Tersenyum dengan tertawa beda. Bahasa Arab juga berbeda. Kalau tersenyum tuh mutabassiman, kalau tertawa adhakuka. Tapi karena yang pertama tadi tersenyum, terus Rasulullah yang kedua, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum? Ya, qala nuzilat alayya. Maka Rasulullah kemudian menjawab, diturunkan kepadaku anifan, barusan. Ketika dia mendongak tersenyum, Rasulullah menyampaikan bahwa pada saat aku tersenyum tadi turun
ya, diturunkan kepadaku surat. Faqara'a, maka kemudian Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'toina kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surat Al-Kausar 1-3. Nah, ini dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i dan pengikutnya. Dalil yang keempat ini menjelaskan bukan saja Fatihah tetapi surat yang lain juga Rasulullah ketika diturunkan itu surat disertai dengan bismillah. Itu kan dalil Imam Syafi'i. Dengan beberapa hadis tadi, ada 4 yang dipakai dasar Imam Syafi'i terkait dengan pendapatnya tentang basmalah itu, maka qalu, mereka semua mengatakan fahadal hadis yadullu ala annal basmalata ayatun min kulli suratin min suwaril Qur'an aydan. Dengan beberapa dalil yang ada, maka ya dulu menunjukkan ala annal basmalata, sesungguhnya basmalah itu ayat min kulli surah, termasuk juga ayat dalam setiap surat, min suwaril Quran, dari tiap surat yang ada di dalam Al-Quran juga ada aidonnya itu juga. Ya, di sini ada kata surat, ada kata suwar. Apa bedanya? Kalau surat itu 1, kalau suwar beberapa, karena dia jamak taksir. Nah, sedikit kita kalau yang pernah pesantren ingat, ada masjidun, masjid 1, masajid, masjid banyak. Bidalili anna Rasulullah, ya, bidalili anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qara'aha fi suratil Kausar, ya, yaitu ketika Rasulullah mendapatkan wahyu dan membaca bismillah ketika membaca surat Al-Kausar. Nah, ini yang dijadikan kemudian dalil. Khamisan, yang kelima, wastadallu aidan bidalili ma'kul. Kalau tadi dalilnya dalil nakli, yang kelima ini Imam Syafi'i menyampaikan juga dalil akal. Dalil akal, ya. Apa itu dalil akalnya? Wa huwa annal mushafal imam, sesungguhnya mushaf imam, mushaf yang sudah tertulis, yang sudah dikumpulkan itu, kutiba, ya, kutibat fihil basmalah. Dalam mushaf itu kan ditulis tuh bismillah tuh, ya. Fi awalil Fatihah, termasuk di awal surat Fatihah bismillah ditulis tuh. Wa fi awwali kulli suratin min suwaril Qur'an. Bismillah juga ditulis di dalam setiap awal surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Ma ada surati Bara'ah. Surat Bara'ah tidak ada bismillah. Satu-satunya surat yang tidak ada basmalah. Nanti bisa ditanyakan nih, kenapa itu Ustaz? Nah, nanti bahasannya yang lain tuh. Saya duluin dulu. Wa kutibat kadzalika fi masakhifil amsaril mangqulah anhu, termasuk bismillah juga ditulis di dalam mushaf yang diambil daripadanya. Wa tawatira dzalika ma'al ilmi bi annahum kanu la yaktubuna fil mushafi, dan itu secara turun menurun disertai ilmu, bi annahum, sesungguhnya mereka, kanu, keberadaan mereka, la yaktubuna fil mushaf,
Bismillah tidak mungkin akan ditulis di dalam mushaf Al-Quran ma laisa minal Quran. Nggak mungkin dong Bismillah itu kalau sudah ditulis Al-Quran, dia bukan Al-Quran. Tidak mungkin itu. Mereka orang-orang berilmu, mereka tidak akan berani melakukan itu kalau itu bukan Al-Quran. Nah, ini dalil aklinya. Argumentasi dari Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Ya, wa kanu yatashaddaduna fi dzalik. Tentu mereka sangat berhati-hati, nggak gegabah begitu. Dia tahu betul, tidak mungkin dia memasukkan kalau itu bukan Al-Quran. Begitu. Hatta innahum mana'u min kitabati ta'syir wa min asma'is suwar wa minal i'jam wa ma wujida min dalika ya akhyara faqat kutiba bi ghairi khatil mushaf. Jadi tidak mungkin, sekali lagi ya, hatta innahum sesungguhnya mereka mana'u ya, tidak mungkin dia akan, pasti kalau bukan Al-Quran pasti dia akan melarang itu, akan gaduh, akan dipersoalkan itu ya, akan dipersoalkan itu. Dan itu juga sudah hifdzul Quran, sudah dihafal ya Al-Quran itu dengan basmalah itu. Dan sekali lagi itu tidak mungkin kalau bukan ayat akan ditulis dalam Al-Quran. Falamma wujidatil basmalah fi suratil Fatihah, maka adapun ditemukan basmalah fi suratil Fatihah wa fi awailis suwari dalla ala annaha ayatun min kulli surah min suwaril Quran, sehingga basmalah yang sudah tertulis dalam Al-Quran, termasuk dalam surat Al-Fatihah dan ditulis dalam setiap awal surat dalam Al-Quran, kecuali dalam surat Al-Baro'ah tadi ya, itu menunjukkan dalla ala annaha ayatun min kulli surah min suwaril Quran. Dia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ayat Al-Quran itu sendiri. Itu dalil Imam Syafi'i. Mantaplah kita kemudian orang Indonesia memakai baca bismillah dengan suara keras, karena dia termasuk bacaan atau termasuk ayat Al-Quran. Paham Bapak? Ibu? Mau jadi tahu. Nah, kalau ada ilmunya baca bismillah. Mazhab Syafi'i, monggo. Nah, tapi jangan menyalahkan yang lain nggak pakai bismillah, karena dia pakai bukan Syafi'i. Nah, kita lihat Imam Malik gimana tadi. Dalilul Malikiyah, dasar pendapat Imam Malik atau pengikutnya Imam Malik. Wastadallal Malikiyah, dan berdalil pengikut Imam Malik ala annal basmalata laisat ayatun minal Fatihah. Pendapatnya kan dia bukan ayat dari Fatihah. Wala minal Quran, dia juga tidak termasuk bagian Al-Quran. Wa innama hiya littabarruk bi adillati nujizuha fima yali. Alasannya apa? Dia hanya ngalap berkah. Jadi dia ngalap berkah dengan membaca basmalah itu ya, bukan ayat, tapi keberkahan bismillah itu. Karena ada juga hadis Nabi kan, setiap kita melakukan sesuatu disertai bismillah. Kalau enggak kurang afdol, ditolak. Apa dalil-dalilnya? Yang pertama, awalan hadisu Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatakhus shalah bit takbir wal qiraah bilhamdillahi rabbil alamin. Aisyah nih yang ngomong bahwa Rasulullah itu kalau mulai sholat takbir, bit takbir, Allahu akbar, wal qiraah, dan membaca bacaan apa yang dibaca?
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahnya nggak ada. Hadis dari Aisyah ini Pak Aisyah ini rawahu Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Muslim. Itu dalil yang dipakai bahwa ketika Nabi sholat langsung takbir, langsung mengucapkan Al-Fatihah atau membaca Fatihah tanpa bismillah. Itu yang pertama. Sanian, yang kedua, hadis Anas kama fi sahihaini, yaitu hadis Anas sebagaimana yang termaktub dalam kitab Bukhari dan Muslim. Maka fi sahihaini itu dua hadis yang sahih. Kalau disebut sahihain berarti Bukhari Muslim. Qala, Anas mengatakan, "Shallaitu khalfan Nabi." Aku sholat di belakang Nabi. Artinya dia bermakmum dengan Nabi. Wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman. Aku juga sholat bermakmum dengan Abi Bakar, Umar dan Utsman. Fakanu, mereka semua yastaftahuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Mereka juga ketika sholat langsung baca Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa fi riwayatin li Muslim, ditemukan riwayat Imam Muslim, la yalkuruna bismillahirrahmanirrahim la fi awwali qiraatin wa la fi akhiriha. Baik ketika membaca awal surat maupun di akhir surat tidak membaca Fatihah karena bukan ayat. Kalau itu dibaca tidak apa-apa ya, walaupun dia hanya berpendapat saja, dibaca nggak apa-apa, jadi nggak pengaruh ketika dibaca, karena dia mengatakan bahwa membaca tidak apa-apa, tapi bukan membaca karena ayat, tetapi karena ada tujuan litabarruk, mengalap berkah. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair, tambah kebaikan. Nah, ini pendapatnya. Dasarnya tadi. Itu yang kedua. Salisan, yang ketiga. Wa minad dalili annaha laysat ayatun minal Fatihah. Adapun dalil bahwa bismillah laysat ayatun minal Fatihah, bahwa bismillah bukan termasuk ayat dari Fatihah. Hadis Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jal. Hadis qudsi ini. Kalau ada qala Allah azza wa jal, hadis qudsi namanya. Bunyinya hadis qudsi apa? Qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfain. Ya. Allah bersumpah di sini bahwa salat itu yang dilakukan oleh hambaku itu baini wa baini abdi nisfain. Di dalam sholat ketika dia baca Fatihah itu antara aku dan hambaku itu ada dua dialog gitu, ada dua yang bagian ya. Bagian hambaku dan bagianku. Wali abdi ma sa'ala, bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kita baca ya, imam membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah taala hamidani abdi. Dijawab sebenarnya. Apa itu hamidani abdi? Memuji kepadaku hambaku. Cuman kan kita jawabannya nggak pernah itu. Makanya kalau ada sholat yang apa, amin, nah itu gimana? Nah, itu ini mungkin nggak baca hadits qudsi ini di dialog itu. Makanya yang bagus tuh dipisah-pisah, itu yang bagus tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ada jeda ya, ini berdialog dengan Allah. Hamidani abdi. Wa idza qala al-abdu, ketika hambaku membaca Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah taala asna alayya abdi. Apa ini?
memuji juga, atau apa itu, sama kepada mengagungkan juga bisa, ya. Asna alayya abdi. Wa idza qala al-abdi maliki yaumiddin majjadani abdi, ya. Jadi apa, mau meninggikan apa namanya, mengakui, ya, hambaku atas apa, kekuasaanku. Wa qala marratan fawwada ilayya abdi. Jadi benar-benar pengakuan hambaku terhadap kekuasaanku. Ini dijawab oleh Allah. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, inilah qala hadza baini wa baina abdi. Inilah, ya, ketika hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inilah bagianku dan bagian hambaku, wali abdi ma sa'ala, bagi hambaku apa yang dia minta, hanya kepada engkau aku menyembah. Ini bagian Allah nih, ya. Wa iyyaka nasta'in itu bagian hambaku, ya, di meminta. Jadi makanya ini sebenarnya akhlak. Kalau dalam etika bekerja, bekerja dulu baru minta upah, jangan upahnya dulu baru bekerja. Beribadah dulu baru minta pertolongan, gitu kan, gitu ya. Iyyaka na'budu, ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in kami minta pertolongan. Kenapa di sini na'budu? Mau sendirian sholatnya juga na'budu, ya Pak ya, nggak boleh dibaca a'budu, asta'in kalau sendiri. Ini sebenarnya akhlak mengajarkan bahwa Allah itu seneng kalau pekerjaan itu dilakukan, ibadah itu dilakukan dengan rame-rame atau dengan berjamaah itu, ya, dengan berjamaah itu. Ini makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di kerja kalau sendirian berat Pak, tapi kalau rame-rame secara berjamaah yang berat jadi ringan. Ini sebenarnya Allah sudah ajarkan kepada kita. Apalagi ketika pekerjaan itu dibagi sesuai dengan kapasitas dan keahliannya, dengan skillnya, itu semakin ringan. Dalam organisasi juga begitu, berjamaah, ya, diatur, nah, itu jadi bagus, gitu. Nah, hadis qudsi ini menunjukkan bahwa karena adanya dialog dan di situ tidak ada bismillah. Itu yang dipakai oleh Imam Malik. Kemudian dalil berikutnya, qalu faqaluhu subhanahu qasamtus shalah yuridul Fatihah. Di situ menunjukkan Fatihah wa sammaha sholatun li'anna sholah la tasihhu illa biha. Menunjukkan bahwa di situ adanya dialog antara Allah dan hamba, maka disinilah letak bahwa Fatihah itu salah satu surat yang mesti dibaca di dalam sholat. Kenapa? La tasihhu illa biha. Tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah. Falau kanatil basmalah ayatun, andaikan basmalah itu termasuk ayat minal Fatihah, tentu duriqat fil hadisil qudsi. Kalau minang basmalah itu termasuk ayat Fatihah, pasti disebutkan dong di dalam hadis qudsi itu, gitu loh. Kan tadi nggak ada bismillah, langsung Fatihah. Nah, itu dalil yang dipakai oleh Imam Malik. Yang keempat, ini dalil akli nih. Lau kanatil basmalah minal Fatihah, seandainya keberadaan basmalah itu sebagai ayat Fatihah, lakana hunalika taqarrara fir rahmanir rahim, maka tentu akan berulang ar-Rahman ar-Rahim. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Berulang jadinya. Padahal jawaban Allah cuman satu tadi. Nah, itu dalilnya.
fi wasfain wa asbahatis surah kallati bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nanti akan berulang itu kata Imam Malik. Sehingga wadzalika makhallu bibalaghatin nadhamil jalil. Sehingga itu akan mengurangi keindahan. Khamisan. Dalil yang keempat yang dipakai Imam Malik. Kita sampai jam berapa, Pak? 5.54. Udah habis sebenarnya. Ya, masih dua ini. Oke. Ini kita baru sampai dalil Imam Malik beberapa. Ini Imam Hanafi kita tunda, nanti kita lanjutkan insyaallah. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan bahwa kenapa ini saya sampaikan supaya Bapak Ibu tidak kemudian karena pendapatnya cuma satu ketika karena Ibu sudah meyakini bahwa itu bagian ayat, tiba-tiba kita bermakmum dengan orang yang ngebaca bismillah, nanti seakan-akan ada satu ayat yang ditinggalkan, sehingga kemudian menganggap bahwa kita tidak sah. Tidak begitu, karena memang persoalan ya, kecuali yang dalam surat An-Naml tadi ayat 30 tadi yang sudah disepakati itu memang bagian dari Al-Quran, bukan termasuk yang di dalam Fatihah dan yang dalam surat-surat setiap awal surat itu. Karena ikhtilaf, maka kita tidak perlu risau, kita tidak perlu mesti harus membatalkan sholat kita gara-gara kita cuman hanya selama ini pengetahuan kita hanya bismillah itu bagian ayat surat Fatihah, kalau nggak baca Fatihah tidak sah, nggak begitu. Jadi tahu kita ya Pak ya. Jadi lanjut saja, misal Allahu Akbar alhamdulillahi rabbil alamin di Mekah begitu, kita nggak perlu nanti surat sendiri begitu. Nah, jadi paham gitu, pengetahuan kita nambah. Baik, waktu juga silahkan, ada pertanyaan monggo silahkan. Itu yang bismillah dan yang satu surat yang memang tanpa bismillah itu sebabnya kenapa? Ya itu kan tanyakan kan bener ya. Jadi memang kalau lihat itu Pak, di dalam bismillah itu ada sebagian memang ulama tafsir menafsirkan itu isinya dalam surat Al-Baroah ini kan peperangan Pak. Nggak elok kalau peperangan itu disertai Ar-Rahman Ar-Rahim tadi. Jadi ada yang mengatakan bahwa ada yang menafsirkan seperti itu. Tapi ada juga yang menjawab memang turunnya tanpa basmalah. Tanpa basmalah gitu, tidak disertai basmalah itu gitu kan. Jadi ini sebenarnya ya dalil Imam Syafi'i, beberapa imam tadi yang masuk akal maupun dalil nakli itu. Jadi semuanya memberikan dasar yang sangat kuat. Jadi tidak bisa disalahkan dan itu memang dimungkinkan di antara itu. Jadi kata Ar-Rahman Ar-Rahim itu kurang elok ketika peperangan itu kan nggak pandang bulu, Pak. Iya kan? Jadi kalau Ar-Rahman Ar-Rahim Allah itu kan jangan sampai terjadi peperangan. Nah, ayat itu memang bicara tentang perang yang harus ada yang mengatakan begitu. Itu tafsir, Pak. Jadi penjelasan mufassir untuk menjelaskan kenapa itu, tapi jawaban yang paling telak ya memang Rasulullah menerima itu memang tanpa disertai bismillah, khusus dalam surat itu. Itu. Ya. Oke, silakan lagi. Ya, silakan, Pak. Mengapa Imam Syafi'i itu tidak dilakukan mazhabnya tidak dilakukan di Arab sendiri, Pak? Ya. Karena di wilayah beliau hidup, Pak. Ya. Tapi kenapa lupa di luar Pak, kayak di Indonesia? Ya. Ya karena memang begini, Pak. Kita tahu bahwa sejarah imam madhab yang terutama yang 4 ini kan memang didukung oleh tidak lepas dari umaro, pemerintah, pimpinan pemerintah ya. Nampaknya kita lihat dalam sejarah madhab ini kan sebenarnya imam madhab ini kan banyak sekali, Pak. Banyak sekali, bukan hanya imam 4 aja. Ini imam yang termasyhur karena dapat dukungan pemerintah 4 ini dipakai ya. Nah, karena pergantian pemerintahan itu kebetulan di Saudi atau di tempat-tempat itu silih berganti itu. Ya, terutama di Madinah sendiri itu Imam Malik, Pak. Nah, beliau juga memang kelahiran di sana dan itu yang berlaku, termasuk Imam Malik ini memakai dalil juga kebiasaan dari penduduk sana. Secara turun menurun itu juga jadi dalil gitu. Jadi karena memang ya tadi silih bergantinya pemerintahan, sehingga pemerintah pada saat itu
menguatkan salah satu madhab, yaitu Imam Malik tadi yang dipakai. Termasuk di Maroko juga Imam Hanafi malah yang banyak. Nah itu di Indonesia ini kenapa? Ya tadi di Indonesia ini yang paling fleksibel ya, paling fleksibel itu. Tetapi kemudian kearifan mereka para ulama ini itu melihat jamaah, Pak. Ketika ada salah seorang imam yang hadir, ya kita tahu Pak Asudes itu pernah hadir di Istiqlal, Pak, ya. Itu beliau ketika dipersilakan jadi imam baca bismillah, Pak. Baca bismillah itu. Dia menghargai. Bahkan satu ketika dia satu perjalanan, di situ dia tahu bahwa ada makom atau apa tempat di mana madhab yang berlaku di situ Imam Syafi'i, dan di situ juga Imam Syafi'i dikubur di situ. Dia jadi imam walaupun kebiasaan dia madhab Malik, dia baca bismillah. Dia mengatakan saya menghormati guru saya, katanya Imam Syafi'i. Jadi kita memang harus diajarkan gitu. Kalau saya sendiri ketika jadi imam juga di satu tempat yang memang dia mayoritas tidak pakai basmalah, saya nggak pakai basmalah, Pak. Ya, makanya kenapa kemudian kita ini ada etika, Pak, ada etika untuk bertanya. Sebenarnya kan imam ini orang tempatan yang tahu kebiasaan jamaah. Makanya tidak boleh meskipun dia ustadz alim nyelonong jadi imam, nggak boleh tanpa dipersilahkan. Ya, itu etika. Tidak boleh. Maka yang paling tepat, yang paling pas untuk jadi imam adalah orang yang memang sudah imam tetapnya. Itu prinsip awal. Kecuali ketika dipersilahkan sebagai penghormatan. Itu pun juga harus tanya. Harus tanya, kebiasaannya gimana? Saya kan udah tahu di sini jamaahnya biasa kunut. Tapi jamaahnya ketika tidak kunut, saya juga harus menghargai jamaah. Sebenarnya begitu, Pak. Agama itu tidak kaku sebenarnya. Luas, elastis gitu. Nah, khawatir kalau kita tidak pernah tahu kebiasaan itu, nggak biasa kunut. Yang awam yang dia hanya tahu pendapat yang itu tidak ada kunut, gitu kan? Khawatir besok lagi nggak sholat subuh lagi. Kan repot itu. Kita diharapkan maslahah, gitu kan? Jadi imam, tapi malah jamaah besoknya kurang satu saf. Gara-gara yang satu saf tadi awam, dia taunya, waduh pakai kunut sekarang imamnya, besok lagi saya nggak jamaah. Ini kan bahaya kan begitu. Jadi seperti itu, Pak. Jadi luas saja lah gitu ya. Nah, jangan kemudian mentang-mentang yang isu sudah diyakini, ya udah begitu. Kalau nggak begitu salah, ini yang repot. Nah, itu yang repot. Ya, saya kira itu, Pak ya. Jadi kebiasaan itu harus di. Yang lain silakan. Terima kasih atas Ya. Ya. Dulu kita sekolah di SD memang sudah dikasih tahu bahwasanya Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Iya. 100 Iya. 6.666. Iya. Nah, di sini ya sedikit lah kita hitung-hitung atau bisa sedikit di Al-Quran yang sudah dicetak, ternyata itu jumlahnya 623 ayat. Ya, 6.600 ya. 6.236 ayat. Ya, 6.623. 6.623. Ya. Nah, kalau yang tadi seperti yang Ustaz sampaikan, mazhab Syafi'i bahwasanya setiap surat yang ada di semalam itu juga termasuk Ya. Al-Quran. Ya. Bagian daripada ayat. Termasuk yang tadi sudah sampaikan pada saat membaca surat Inna A'tayna juga diambil dengan Basmalah. Jadi basmalah itu juga merupakan bagian daripada namanya ayat. Nah, pertanyaan saya Ustaz, kalau kita melihat di mushaf yang kita yang tercetak di sini itu setiap ayat itu kan diakhiri dengan nomor ayat yang Ustaz Ya. yang misalnya di surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, terus ada apa namanya itu? Ya. Lingkaran satu gitu kan. Ya. Berarti Bismillah. Akhir ya. Namun kalau kita melihat di surat yang lainnya dari Anas sampai apa namanya Ammar, setelah Bismillah itu dia enggak itu sebagai ayat Ustaz.
ini bukan bismillah. Ya. Dan saya yang seperti kayaknya nggak nyambung nih. Yang tadi kita sampaikan misalnya Imam Syafi'i pendapat bahwasanya bismillah itu adalah merupakan bagian dari seluruh. Ya, itu pendapat ya. Pendapat artinya bahwa orang beristihad ini, 4 orang ini kan beristihad gitu. Jadi istihad itu tidak ada yang salah. Jadi istihad itu kalau yang benar pahalanya 2, kalau salah pahala juga 1 gitu. Jadi 4 ini persoalan kemudian ya nanti pada akhirnya dari 4 yang menyampaikan dalil-dalil itu namanya tarjih Pak nanti. Jadi dari 4 itu mana yang kita pilih yang menurut kita dari pendapat-pendapat itu yang paling kuat. Yang paling kuat itu. Nah, meskipun kita berpendapat tadi memakai bismillah itu Imam Malik itu bukan bagian tadi yang menurut kita mungkin lebih masuk akal karena di situ tidak tertulis yang tertulis ayat pertama atau ayat itu mereka mengatakan Imam Malik itu litabarruk saja ditulisnya itu gitu kan, bukan karena dia ayat gitu. Tetapi Imam Syafi'i dia ayat karena memang ada juga Nabi hadis bahwa jangan sekali-kali menulis selain Al-Quran awal-awal turun tuh, sehingga kemudian apa yang pada saat itu Al-Quran itu tertulis yang secara mutawatir dari Nabi dan didikte kepada sekretaris utama siapa itu Zaid bin Sabit ya, itu selalu menulis jangan tulis omongan saya atau hadis itu ya, jangan semua itu tulis. Jadi ada larangan waktu itu awal-awal turunnya Al-Quran itu. Jadi dalil Imam Syafi'i secara logika tadi kalau bukan ini nggak boleh itu juga Pak. Nah, persoalan kemudian kan ada kebijakan dia pendapat itu tadi yang bukan termasuk ayat tadi ya masuk akal juga. Jadi mungkin Hanafi sehingga karena bukan ayat tidak ini. Tapi ada yang mengatakan Imam Malik sama sekali tidak boleh dibaca dalam surat fardu. Tetapi ketika sholat sunnah boleh dibaca. Itu Imam Malik. Jadi sholat taraweh misalnya itu kenceng boleh. Tapi ketika sholat fardu Imam Malik itu kan nggak boleh sama sekali, bukan ayat itu. Jadi sama sekali kalau Imam Malik itu membaca bismillah bukan sirri. Ya, tidak, sama sekali tidak boleh kecuali di dalam sholat sunnah. Jadi artinya bahwa pendapat-pendapat ini ya boleh jadi ketika ulama berikutnya mentarjih ternyata yang paling kuat pendapat ini, saya pakai ini ya nggak masalah. Pakai bismillah pun Imam Malik tidak menyalahkan karena itu meskipun bukan ayat tapi litabarruk. Setiap ucapan, setiap pekerjaan diawali dengan basmalah itu. Tetapi kemudian begini, ada dasar juga. Ini yang sudah kaprah saya agak ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan sering ya kita sering. Sudah sangat familiar itu. Saya tidak membiasakan itu karena saya punya dalil juga. Assalamu qoblal kalam. Salam itu sebelum ada ucapan kalam. Jadi benar-benar salam itu di awal Pak. Jadi ada kaidah, ada azas assalam qoblal kalam. Jadi salam itu sebelum ngomong apa-apa. Nah, cuman ada kebiasaan di pemerintah atau pidato-pidato yang saya hormati, yang ini, Bapak Ibu ini semua disebut, baru asmatullah wabarakatuh. Itu dalam kaidah bahasa Arab menyalahi asas. Gitu. Makanya saya tidak membaca basmalah setiap salam. Saya nggak mau ikut-ikutan karena saya punya asas bahwa assalamualaikum itu adalah ucapan awal sebelum kita mengatakan pertama assalamualaikum baru ngobrol kan. Nah itu saya pakai yang pakai bismillah gimana, pakai dalil tadi setiap ucapan, setiap perbuatan yang tidak ya monggo saja dalilnya. Kan kadang-kadang tidak semua pemotong diterapkan semua Pak. Kalau saya logikanya begitu, kampak ada keperuntukannya, gunting beda, ini kan digebrah uyah semua. Nah, saya pakai logika itu gitu ya, karena ada dasar bahwa
ucapan salam itu adalah ucapan pertama sebelum kita mengatakan apa-apa, mengucapkan apa-apa, nah itu yang saya pakai. Tapi ada yang mengatakan juga itu termasuk bagian dari ucapan dan perbuatan yang diawali, ya monggo saja kan. Artinya pisau, kampak, gergaji dia samakan. Kalau saya begitu, saya gergaji ya gergaji, beda untuk. Jadi dalil itu begitu Pak. Dasar itu harus sesuai dengan keperuntukannya, tidak kemudian di global gitu. Jadi logika berpikir kita itu harus yang nyambung gitu ya. Tapi ketika ada orang begitu ya sah-sah saja, nggak apa-apa ya kan, nggak usah diprotes gitu ya nggak usah, karena dia berpendapat seperti itu ya monggo gitu kan. Itu masalahnya. Jadi tinggal karena ada pilihan tadi, mau Pepsodent monggo silahkan, mau Ritaden monggo silahkan gitu kan, sama-sama untuk nyikat gigi kan begitu. Itu selera. Saya kira itu ya. Makasih. Gimana, cukup? Ya, baik. Waktu juga ini masih banyak, kalau bicara bismillah saja banyak ya. Sampai kepada hukum yang kedua ini, hukmu qiraatil basmalah fi shalah. Gimana baca di salat itu? Kemudian yang ketiga, hal tajibu qiraatul Fatihah fi shalah. Apakah wajib baca Fatihah dalam sholat? Itu juga akan dibaca. Ini menarik, saya kitab-kitab yang seperti ini memberikan wawasan. Kenapa saya sampaikan? Mudah-mudahan ya tujuan saya supaya Bapak ini nggak berantem gara-gara beda pendapat yang ada dasarnya gitu. Saya kira itu. Baik, Bapak Ibu semuanya, waktu juga karena sudah waktu syuruk. Mari sama-sama kita akhiri dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.